Insyaallah siap untuk ngobatin hatinya. Siap. Bismillah. Baik, Buya, pertanyaan berikutnya Buya. Sebentar dari sini langsung kita lempar kesempatan untuk yang ingin bertanya. Yang tangan paling cepat yang dipilih. Tapi bukan sekarang. Ini satu lagi. Buya, gimana nyikapin suami yang pelit? Beliau bisa enggan memberi nafkah istri padahal punya kerja dan penghasilan, punya nggak mau berat ngasih nafkah, enggan memberi nafkah kepada istri padahal beliau bekerja dan berpenghasilan. Perbuatan cuma saya yang tahu sebenarnya ada memang suami itu memberi nafkah kepada istri tidak dengan legowo lagi. Ini kenyataan. Kenapa? Istri model suka menuntut, diberi bukan terima kasih, selalu ngomong kurang dan sebagainya. Maka semoga nggak di sini ya. Dan akhirnya seorang suami itu punya pikiran, kalau saya kasih saja mesti dia nggak tambah. Mending kalau dia minta saja saya kasih. Itu langsung. Ini ngomong. Percuma saya kasih pun dia ngomong kurangnya. Bukan dia terima kasih dulu. Mending kalau minta saja saya kasih. Akhirnya dia kalau tidak diminta oleh istrinya tidak kasih. Akhirnya tampak seperti pelit. Padahal yang mulai adalah istrinya. Ini saya tegur dulu perempuannya. Kalau memang ada laki-laki pelit beneran, masya Allah, berani ngambil anaknya orang nggak ngasih nafkah. Ya, kayak kerbau. Masih kalah sama kerbau. Nunggu laki-laki. Apalagi alasannya macam-macam alasannya. Ada suatu ketika orang ada ya, perempuan, dia suami saya soleh bagus kayak gitu, soleh banget. Soleh kan sedang. Baik, masya Allah, anak kita aja lagi sholat, rajin pengajian masuk ambilan. Cuma bu ya, nggak pernah ngasih nafkah. Terus bu, saya kerja di pasar. Jadi nggak nafkah? Enggak. Kurang ajar, nggak bener dia. Ngajinya di mana dia? Ngaji sama bu ya. Suka mau ngaji sama bapak. Siapa di sini orang yang kurang ajar? Siapa bapak di sini gitu kan? Tanggung jawab, nggak usah ngaji, kerja ke pasar, cari duit. Oh kamu, anak orangnya ada kata yang situ waktu itu. Karena memang ngaji betul dia. Ada sebagian suami itu alasannya menghindar dari memberi nafkah, ikut majelisnya ustaz. Ini action model baru lagi itu, keliling sana kemari. Suaminya istrinya suruh ke Hongkong. Nah itu lebih baik kerja dapat pahala itu. Suami cuma kalau memang kerja kok masih tetap nggak bisa, istri punya peran. Tapi perasaannya enggak, dia punya kerjaan tapi pelit sama istri. Tapi tengok dulu istrinya memang orang istri. Istri kadang kasih nafkah bukan seolah-olah diem saja. Makasih bang, apa sih salahnya? Dia pun kewajiban. Makasih abang, masya Allah. Kalau kurang sih, semoga abang berkah semuanya. Nggak usah. Bang, BBM naik. MDK apa? Ada maksudnya. Kamu harga naik semuanya bang. Subhanallah, baru kasih duit cerewet. Makasih bang, masya Allah. Karena anda sebagai makanya kenapa kok suami pelit gara-gara apa? Sekarang anda saja loh ya, sama teman mau ngasih, biasanya ngasih traktir dan sebagainya. Tahu apa? Karena ya, sudah nggak enak kalau pakai bahasa minta itu, bahasa tuntutan tuh nggak enak. Suami sudah nyuapkan uang saku tadi, sudah siapin di saku. Apa? Tiap tanggal begini belum ada uang saku nih, batal, nuntut, nggak enak. Jadi bisa jadi karena istrinya tidak pernah terima kasih dengan beliau suami, hanya nuntut, apalagi kerjaannya hanya kurang saja. Maka suami berkata, ini yang tadi dia, mending nunggu kalau diminta. Sebab kalau diminta pasti ada tambahan kurang. Lebih baik kalau diminta saja sama-sama kok. Makanya kalau belanja nggak pernah dipembelikan. Kenapa? Dia sudah pilih sendiri. Sudah saya belikan, pilih lagi. itu nggak akhirnya. Kemudian tapi kalau ada betul, lah ini akhlaknya. Suami kok pelit? Suami kok pelit? Mungkin ada cari kerjanya, tapi nggak pelit, nggak mukul, nggak kasar dan sebagainya. Ada tetanggamu itu sudah pelit, suka mukul ya suaminya. Biar lega ya Allah. Paling tidak dia memberikan kesenangan kepadaku. Yang kesenangan itu adalah mahalah katanya.
kemesraan sebagai suami dan sebagainya, biarpun dia pelit. Jadi coba diredam hati. Nah baru nanti pesan kepada ustadz yang lain mengingatkan dia. Jadi jangan sampai menjadi bahan terus nanti marah. Sehingga urusan kita marah terus awalnya. Karena suami pelit. Nah saya berikan suami pelit itu bayangin kok bisa suami. Ada istrinya tuh malam-malam goreng telur dadar marah. Karena bukan jatahnya goreng, itu jatah besok pagi. Dia nyoba sayang marah. Beli bakso satu depan istrinya bisa makan. Waduh, kok bisa itu? Otaknya otak apa itu? Enggak ngomong hati deh. Ada suami yang begitu tuh ada. Kita menemukan cerita suami itu pelitnya luar biasa. Beli itu makanan itu sendiri, istrinya suruh lihat di sampingnya. Kok bisa nolong gitu? Masih dulu. Baik, yang jelas kalau kita seandainya menemukan suami yang pelit seperti itu, maka ketahuilah ya ditata hati, ya mungkin ada kebaikan yang lainnya. Seandainya baik-baiknya nggak ada suami, lebih untung daripada yang nggak punya suami. Masih lumayan. Betulnya semangat banget sih. Ada kamera nanti gitu. Ada cici ambil betul nanti betul. Nggak apa-apa. Nah, ngasih motivasi. Jadi cuman yang tolonglah tetap lemah lembut ada. Tapi ingat, sebagai seorang istri, inilah ya, kalau seandainya dengan suami tetap penghargaan itu. Ucapan terima kasih. Hidup kita, rumah kita tuh perlu. Ini termasuk yang dia lakukan tahun ini adalah membangun rumah yang baik. Saling memberikan apresiasi, saling memberikan sanjungan kepada pasangan itu penting. Jangan seolah-olah melaksanakan kewajiban nuntut mana. Sementara dalam rumus hidup dan rumah tangga selalu dia serukan, tulis di rumahmu, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kalau sudah melakukan kewajiban guys, suami itu tidak menjalankan, itu urusan dia dengan Allah. Semoga diampuni. Yang penting semua kalau berpikir begitu. Sebab kalau sampai menuntut, tuntut kan. Soalnya menuntut. Sehingga kalau biasa menuntut, mencaci akhirnya. Menuntut, akhirnya ngomong, akhirnya ayang. Suami kayaknya, tapi nuntut ayang, karena masih hidup ayang kayak gitu. Kurang ada, baik ayang mau hidup. Sang istri seperti itu lagi. Ya abang saya, kenapa mulut abang ini begitu? Mencari kesalahan, tidak enak hidup itu. Lakukan kewajiban jangan banyak menuntut. Baik, insya Allah enak. Masih tadi ada yang mantap. Benar. Oke, cukup.